Perebutan kekuasaan politik selalu menyorot perhatian publik nasional. Setelah isu terkait pilkada pada pekan lalu memanas, akhirnya di masa injury time ini peraturan KPU atau PKPU soal pilkada resmi disahkan pada hari Minggu 25 Agustus kemarin. PKPU ini disahkan setelah KPU menggelar RDP dengan Komisi 2 DPR RI. Artinya publik pun bakal mengawal seperti apa jalannya dinamika pilkada karena tahapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur khususnya untuk DKI Jakarta ini akan dibuka esok hari tanggal 27 Agustus. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Pilkada Rasa Drakor di DKI Jakarta. Kita lihat di slide yang pertama. Ya, pendaftaran terkait dengan pilkada ini merujuk pada pasal 95 ayat 1 di mana PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sama seperti pemilu 2024, ada berbagai tahapan sebelum pencoblosan dan penetapan paslon terpilih, mulai dari persiapan hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat yang pertama, pendaftaran ini akan dibuka yaitu dari tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus 2024, yaitu di pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai 16 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk hari Kamis atau di hari terakhir pendaftaran, ini akan dibuka dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam 23.50 waktu Indonesia Barat. Tahapan berikutnya itu penelitian persyaratan calon yaitu 27 Agustus sampai dengan 21 September 2024. Selanjutnya ada juga penetapan pasangan calon yaitu 22 September 2024. Berikutnya pelaksanaan kampanye. Nah ini diadakan dari 25 September sampai 23 November 2024. Dan selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara yaitu di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Berikutnya kita bergeser ada tahapan perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara diadakan dari 27 November atau di hari pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan 16 Desember 2024. Kemudian inilah penetapan calon terpilih paling lambat 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK kepada KPU. Nah, tapi jika nantinya ada penyelesaian pelanggaran dan juga sengketa hasil pemilihan, ini akan dilakukan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan juga pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dilakukan paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih. Nah, DKI Jakarta ini menjadi salah satu daerah arena kontestasi politik yang tentunya mencuri perhatian publik. Saya akan mengajak Anda untuk flashback seperti apa pilkada DKI Jakarta di tahun-tahun sebelumnya. Ya, Jakarta ini baru menggelar pilkada langsung sejak tahun 2007, kemudian dilanjutkan di tahun 2012 dan juga di 2017. Dalam 3 kali pilkada tersebut, ini 2 pilkada diramaikan lebih dari 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu pada tahun 2012 dan juga di tahun 2017. Hanya sekali pilkada Jakarta diikuti 2 paslon, yaitu pada tahun 2007. Nah, pada di pilkada 2007 ini ada 2 paslon, yaitu Adang Darajatun dan juga Dhani Anwar, serta Fauzi Bowo Nahrawi Ramli. Nah, paslon Adang Dhani Anwar ini hanya diusung oleh PKS. Sementara Fauzi Bowo dan juga Nahrawi Ramli ini diusung setidaknya 14 partai. Di antaranya adalah Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, PAN, P3, Partai Damai Sejahtera, Partai Bintang Reformasi atau PBR, Partai Karya Peduli Bangsa atau PKPB, PBB, Partai Patriot, Pancasila, Partai Pelopor, PNI Marhainisme, Partai Buruh Sosial Demokrat atau PBSD, ada juga Partai Indonesia Baru atau PIB, dan Partai Persatuan Daerah atau PPD. Kemudian kita bergeser ke Pilkada 2012, ini ada 5 paslon. Yang menarik, 2 paslon ini datang dari kelompok independen yaitu Hendarji Supanji dan Ahmad Riza Patria dan juga paslon kedua yaitu Faisal Basri dan Bim Triani Benyamin. 3 paslon lain didukung oleh partai besar di mana PKS mengusung pendiri dan kadernya sendiri yaitu Hidayat Nur Wahid yang berpasangan dengan Didi Jerahbini. Paslon Jokowi dan Basuki Cahayapurnama ada di sini posisinya atau Ahok ini didukung oleh 2 partai itu PDIP dan juga Gerindra.
Sementara itu, pasangan Alex Nurdin dan juga Nono Sampono didukung setidaknya 16 partai. Di antaranya adalah Golkar, P3, PDS, kemudian ada juga PKB, Patriot, PKDI, Republikan, PPD, Partai Kasih Demokrasi Indonesia atau PKDI, ada juga PNI Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, kemudian Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Nasionalis Bung Karno, Partai Indonesia Sejahtera, hingga Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru atau PKBIB. Berikutnya kita bergeser lagi ke Pilkada 2017. Nah, PKS dan Gerindra ini bentuk aliansi untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Sedangkan PDIP, Golkar, Hanura dan juga Nasdem mengusung Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Paslon ketiga adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni yang diusung Demokrat, P3, PKB dan juga PAN. Saat itu Anies Baswedan terpilih sebagai gubernur, namun saat itu masa jabatannya berakhir tahun 2022 dan setelah itu bahkan hingga kini kursi 01 Jakarta diisi oleh PLT Heru Budi. Salah satu alasan kenapa sih tidak ada pilkada di tahun 2022 atau penundaan adalah karena pandemi COVID-19 yang dianggap belum dapat diatasi secara penuh. Saya akan bergeser lagi ke slide berikutnya. Nah, sepanjang sejarah pemilihan pemimpin ibu kota ini selalu menyita perhatian. Persaingan pilkada DKI Jakarta pun semakin memanas. Untuk pilkada Jakarta tahun ini, partai-partai cenderung merapat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Padahal PKS contohnya ini sempat mengumumkan ya akan mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman maju dalam pilkada Jakarta tahun ini, tapi ternyata PHP. Tidak hanya PKS, Partai Nasdem dan PKB ini juga sempat memberikan sinyal untuk mendukung Anies Baswedan pada pilkada Jakarta tahun ini. Namun ternyata ketiga parpol tersebut ternyata batal untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Di sisi lain, PDIP sebelumnya juga berpeluang membentuk poros dengan mengajukan calon sendiri. Namun karena peta politik calon gubernur Jakarta ini berubah belum lama ini, PDIP diusukan cenderung akan mengusung Anies Baswedan. Dan informasi terakhir yang beredar bahkan PDIP ini dikabarkan akan memasangkan Anies Baswedan dengan Rano Karno yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang pada tahun 2008 hingga 2011, Wakil Gubernur Banten pada 2012 hingga 2014, dan juga pernah menjadi Gubernur Banten tahun 2015 hingga 2017. Nah, Rano Karno ini juga dikenal sebagai anak Betawi asli. Nah, secara historis, partai berlambang banteng tersebut memang sering mengajukan kader terbaiknya untuk menjadi cagup atau cawagup. Contohnya Jokowi pada Pilkada 2012 ataupun Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada 2017. Jika PDIP mengusung Anies Baswedan, maka peta politik calon gubernur pun kembali berubah, di mana posisi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sejauh ini adalah, kalau kita di sini ada Ridwan Kamil Suswono, dan yang sempat viral ada calon independen Dharma Pongrekun dan juga Wardana. Sebelumnya pada 19 Agustus lalu, partai-partai yang tergabung dalam KIM ini resmi mengusung Ridwan Kamil Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ada 12 partai yang mengusung Ridwan Kamil dan juga Suswono. Daftar 12 partai pendukung RK Suswono yaitu Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, dan PSI. Kemudian ada juga Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Perindo, serta ada juga P3. Nah, dengan dibatalkannya revisi Undang-Undang Pilkada, maka keputusan MK ini tetap berlaku. Parpol yang memiliki suara sah 6,5 hingga 10% atau koalisinya ini bisa mengajukan partai. Nah, keputusan ini diperkirakan akan mengubah peta politik Pilkada Jakarta pada 27 November 2024. Nah, melihat data hasil pemilihan umum legislatif 2024 dan keputusan MK, maka PDIP yang mengumpulkan suara 14,01% ini bisa maju sendiri tanpa menggandeng partai lain untuk maju Pilkada DKI Jakarta. Partai lainnya yang belum masuk koalisi adalah Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Garuda, PBB, Partai Umat, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Jika suara mereka digabung, maka suaranya sebetulnya itu baru sekitar 3,31%.
Artinya partai-partai tersebut ini harus menggandeng PDIP untuk mengajukan calon baru karena suaranya masih di bawah 6,5%. Pemirsa, tentunya Pilkada DKI Jakarta selalu menjadi daya tarik secara nasional. Menyandang status sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, sebelumnya nantinya pindah secara menyeluruh ke ibu kota negara IKN, Provinsi DKI Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan perputaran ekonomi nasional. Untuk itu kita patut kawal bersama.